Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Papua menggelar dialog dalam rangka mengekspos kinerja di lingkungan pemerintah. Dialog dilangsungkan di Aula Kominfo dan diikuti oleh Sekretaris Kominfo, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Statistik Provinsi Papua, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, OPD Provinsi Papua bersama Pers Sekota Jayapura. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menyampaikan, grafik kemiskinan di Provinsi Papua mengalami peningkatan dan penurunan 5 tahun terakhir, dan tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua. Menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Papua diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, konsumsi rumah tangga, terbukanya lapangan pekerjaan. Dan kita tidak bisa menjudge bahwa di Papua tingkat kemiskinan tinggi. Tidak bisa, karena data menunjukkan bahwa setiap rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan makan di dalam rumah tangga dan tidak ada yang tidak berpakaian. Jadi non makanannya juga terpenuhi, kecuali saudara kita di pegunungan yang memang sosial budayanya dia tidak terbiasa menggunakan baju, sehingga dari sisi non makanan tidak terpenuhi, tetapi makan minum terpenuhi. Itu dari pola konsumsi yang dipenuhi. Ada beberapa indikator yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi yang gampangnya untuk bisa membuka cara melihat kita adalah pola konsumsi atau pola memenuhi kebutuhan hari-hari di rumah tangga, baik di tingkat pedesaan maupun di tingkat perkotaan. Mungkin itu sedikit saja Pak untuk memberi buka wawasan, karena banyak indikator untuk melihat ke sana. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan lewat dialognya menyampaikan, berpatokan kepada visi misi Gubernur Papua yakni pengembangan, penguatan, dan percepatan ekonomi berbasis kultur. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pendekatan melalui 5 wilayah adat di Papua dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendekatan pembangunan pertanian di Provinsi Papua kami lakukan melalui pendekatan wilayah adat. Nah, begitu kami tahu pembagian wilayah adat yang sudah ada, kemudian kami mencoba di misi itu juga ada menyatakan potensi unggulan lokal. Karena bicara potensi unggulan lokal, maka kami coba berdasarkan 5 wilayah adat yang ada, kemudian kita menyesuaikan dengan kesesuaian potensi pengembangan pertanian yang ada di wilayah adat masing-masing. Dengan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dengan memperhatikan kearifan lokal dan kultur yang ada di Papua. Potensi kelautan yang ada di Papua sangat luar biasa, tetapi kelemahan dari Provinsi Papua tidak adanya keberlanjutan ekspor sehingga ini sangat merugikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga menambahkan baru beberapa daerah di Provinsi Papua yang melakukan kegiatan ekspor, antara lain Timika dan Biak. Pemerintah Provinsi Papua sedang mempersiapkan ibu kota Provinsi Papua yakni Kota Jayapura agar siap mengekspor ikan ke seluruh Indonesia hingga dunia. Itu sepakati bahwa wilayah adat tadi dibagi menurut komoditas. Itu sudah dipikirkan. Gak mungkin bikin ikan, bikin tambak bandeng di Paniai. Jadi gak mungkin lagi. Karena namanya bandeng adanya di perairan pantai. Makanya dibagilah dengan segala komunitasnya, Amta, Labago, Aduha, Sereri, dan Nepal. Nah, pengembangan komunitas ini harus dilakukan sesuai kemampuan dana yang dimiliki. Jika jangan menyimpang, jangan ikut-ikutan. Apa yang ada itu dijalankan. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri menyampaikan, wilayah perbatasan bukanlah wilayah konflik, wilayah tertinggal, dan hal negatif lainnya. Pemerintah provinsi sedang berusaha membalikan paradigma negatif mengenai wilayah perbatasan. Di masa-masa pandemi ini, saya berharap dan kami juga
sangat mengharapkan supaya produksi-produksi kita dan kemudian pembinaan-pembinaan kita, terutama terhadap para UMKM kita, bagaimana supaya kita bisa mempunyai produksi yang ada, yang kemudian kita bisa kirim ke Papua Nugini. Ya, tetapi saya berharap dan kita sudah melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah supaya bisa mendorong perbatasan kita ini menjadi pintu-pintu masuk atau pintu-pintu masuk ekonomi dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama Indonesia Papua Nugini. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri juga menambahkan, banyak peluang yang dapat dihasilkan dari perbatasan, yakni pintu-pintu perbatasan yang ada di wilayah Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, tim liputan AD Media Papua melaporkan.